Halo The Guardians, apa kabar? Selamat datang di SG Entertainment and this is your host Kadek Idea. Di sini udah ada Kak Adam Lusius. Halo. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang lagi diperbincangkan oleh semuanya dan di sini kami tekankan kami membahas ini hanya untuk edukasi. Kita bisa belajar banyak dari kasus ini juga. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di balik tragedi jatuhnya Juliana Marins di Rinjani? Jadi apakah ini kecelakaan pure atau ada misteri-misteri ini yang belum terungkap? Kematian tragis Juliana Marins, warga Brasil yang jatuh di jurang Gunung Rinjani masih menjadi sorotan. Tim SAR masih terus berusaha mengevakuasi wisatawan pendaki asal Brazil yang jatuh saat mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Pendaki asal Brasil Juliana Marins yang tewas terperosok ke kedalaman 600 meter di Taman Nasional Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni lalu. Tapi sebelum itu kita mau mengucapkan turut berduka cita untuk Juliana Marins dan pada keluarga juga ya Kak ya. Semoga diberikan keikhlasan dan ketenangan di alam sana. Gitu. Aku tadinya mau nanya soal kabar tapi udah tahu jawabannya ya. Jadi ya lebih baik kita langsung to the point aja nih ke kasusnya nih. Mau nanya kabar gua? Tadi udah cerita selama 5 jam soal kabar jadi gak nanya. Enggak deh. Lanjut ya. Nah mungkin kita gak akan ngejelasin atau terlalu detail banget soal kasus ini di yang beredar lah ya. Kan udah banyak banget juga yang ngebahas, udah banyak juga di podcast. Nah sekarang aku pengen nanya kakak secara supranatural nih. Ya. Secara supranatural. Benar. Ya. Jadi disclaimer lagi, kita ngebahas ini untuk edukasi. Iya. Ya. Nah kak, yang kakak lihat ya, mungkin kita masuk ke karakternya dulu ya, si Juliana Marins ini. Menurut kakak karakternya beliau ini gimana sih kak? Juliana Marins. Kalau buat gue pribadi, ini perspektif supranatural ya. Tentang perspektif kedekatan, karena gue gak pernah ketemu. Oke, kalau buat gue rasa dia tuh orangnya baik banget, peduli sama temen, peduli sama orang, kayak bener-bener tulus banget. Gue ngerasain ada ketulusan tingkat tinggi dari almarhum, bisa dibilang. Kenapa gue bilang dia tulus? Gak ada perasaan kayak hitung-hitungan, ngerti gak sih? Kan banyak beberapa orang yang gue temuin gitu, gue temui ataupun berapa orang yang gue scanning, itu tuh kalau ada baik tuh nanti ada hitung-hitungan secara mesin berpikirnya. Kayak nanti gue setelah ini nanti dia akan baik banget sama gue nggak sih? Nanti dia pokoknya ada hitung-hitungan dan ada harapan feedback. Nah kalau dia tuh kayak oh ya udah itu, dan peduli banget di situ, bener-bener kayak memang dasarnya emang tulus dan baik. Cuma itu yang positifnya ya. Nah yang negatifnya adalah ternyata dia banyak problematika yang dari hidupnya dia yang sebenarnya dia belum bisa selesain. Dia tuh punya sudut pandang terhadap banyak hal tuh ya hidup dia banyak masalah sebenarnya. Hidup dia banyak masalah, bukan masalah sih, istilahnya kayak kekecewaan gitu loh. Dia banyak kekecewaan, tapi akhirnya dialihkan kekecewaan ini, dialihkan ke kegiatan. Dan tapi pengalihan masalah ini buat gue tuh bukan penyelesaian, karena sama aja lu kemanapun lu, kalau lu belum selesai dengan masalahnya ya sama aja lu akan tetap berjalan sambil bawa beban. Benar. Cuman mata lu aja nggak, atau fokus lu aja nggak tertuju di masalah itu. Cuma sejati masalah itu masih ada ngikutin lu. Jadi dia punya banyak kekecewaan yang dia belum selesaikan, dan pada akhirnya dia mengalihkan fokus hidupnya ke kegiatan. Di situ yang gue ketahui ya. Berarti di saat itu dia sedang menimbun banyak luka ya, makanya dia pelarian ke Asia Tenggara ini, liburan ini gitu ya. Oke, jadi menurut kakak sekarang ini dia lagi proses healing sebenarnya gitu? Ya, sebenarnya bisa dikategorikan healing. Tapi ada juga pengen kayak ya petualangannya lah di situ. Ya kalau dia diem aja, yang gue tangkap dari memorinya dia mikirin banyak hal, keluarga segala macam, problematika keluarga bla bla itu. Oh berarti lebih ke keluarga nih kakak lihatnya. Gini ya,
Dia tuh terlalu peduli sampai semua hal tuh menurut dia tuh adalah masalah. Mikirin Iya, semuanya. manajemen berpikir dia buat gua kurang bijak. Kayak bocor banget ya Iya, maksud gua semuanya. tuh kan ada masalah yang memang itu pribadi kita yang bisa pribadi kita bisa bantu. Ada yang enggak, ada yang kita nggak bisa. Kan ujian Iya. manusia tuh kan masing-masing. Walaupun misalkan kita punya orang tua, dia punya problematika, belum tentu itu kapasitas kita bisa bantu. Bisa aja itu memang ujian orang Orang tua tersebut. ataupun saudara kita ataupun saudari gitu kan. Yang pada akhirnya kita hanya bisa support. Nggak boleh berlebihan memikirkan gitu loh. Setuju. Di situ ada kekecewaan sama asmara, iya juga itu asmara juga itu ada Oke. di Mungkin situ. sini juga pelajaran ya, kayak kita tuh nggak usah terlalu masuk ke masalah orang gitu. Iya. Maksudnya nggak semua hal kita tuh perlu untuk kita selesaiin gitu. Kadang ada yang bukan part kita, ada yang Iya. part kita gitu. Jadi ya kalau semua dipikirin ya kita, ya gimana kita hidup coba pusing sendiri Kita kan. ngedrain. Iya pasti stres kan. Ah. Jadi ini saking care-nya dia semua masalah keluarganya dia serap sendiri Iya. gitu. Oke, waduh, Ya gitu lah kurang lebihnya. Nah terus terlalu baik juga ya anyway berarti. iya makanya gue bilang dia nggak Terlalu bijaksana care. yang seimbang dalam menghadapi atau memanajemen masalah hidup. Itu yang gue tangkap sih. Harusnya dia bisa tenang. Jadi jangan pernah berpikir petualangan atau berkarir itu adalah solusi untuk menghilangkan masalah. Menyembuhkan lukanya itu ya. Enggak, mungkin kalian dapat referensi berpikir, iya, gue setuju, itu bisa. Tapi kalau kalian berpikir liburan atau berpetualang itu bisa menyembuhkan luka dengan sendirinya, kayak enggak deh. Karena bisa aja setelah itu ada pemicu yang barunya, yang pada akhirnya luka itu bisa tergores lagi, Iya. bisa keluar lagi gitu loh. Nah, jadi poinnya di sini mungkin kalian hanya dapat referensi berpikir untuk ya sudahlah, iya. Ya itu Benar setuju. Iya nggak sih? Nah, terus tapi yang jadi problematika di sini kita jangan lupa semua itu kan adalah energi ya. Jadi kalau kita belum selesai dengan sebuah masalah, terus kita dengan tumpukan banyak masalah, kemanapun kita sebenarnya kita tuh nggak aman. Jadi kalau kita banyak pikiran negatif, ya sebenarnya kita tuh nggak aman. Setuju sih. Ada banyak resiko karena hukumnya adalah di saat kita dominan energinya negatif, otomatis kita akan menarik atau menyatu dengan energi negatif. Kalian kan pasti main media sosial ya, semua gitu, termasuk gua, lu gitu. Ada momentum di mana kayak banyak orang yang tiba-tiba dia kecelakaan, musibah yang padahal dia cuman kayak berdiri dong, toto ditabrak. Ngerti gak sih? Ditabrak, terus ada yang dia cuman diem aja, toto kejatuhan pot bunga lah, atau tiang lah, atau apa dan segala macamnya. Ngerti gak? Ya. Itu fenomena sebenarnya itu sistem. Itu sistem di mana jadi jangan tiba-tiba kalian berpikir itu takdir. Enggak gitu. Takdir itu adalah sistem itu sebenarnya. Jadi kalau energi kita negatif, Nariknya lu di rumah aja itu gak akan aman. Contoh ada fenomena lagi kalau nggak salah tuh, ada ibu-ibu gitu loh, dia di dalam rumah, terus tiba-tiba ada mobil nabrak rumahnya dia. Fenomena itu ada, sistem energi itu ada. Jadi kalau gue rasa konteksnya siapa tadi namanya, si Juliana ini, dia di kondisi yang sebenarnya energinya lagi negatif. Tapi bukan dia jahat ya, bukan. Cuman energi dia negatif karena pikiran negatif. Nah, jadi ada plus minus. Petualangan itu ada plus minus. Oke. Kalau kalian dalam konteks siklus energi negatifnya tinggi banget, kalian berpikir petualangan itu adalah baik, itu bisa jadi buruk. Kan banyak kan di beberapa tempat petualangan, entah gunung, entah laut gitu, ada yang tenggelam lah, ada yang jatuh lah. Ini kan bukan 1-2 kan kasusnya kan. Iya gak sih? Nah, jadi kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Kalau kita energinya masih standar biasa dan penanganan energi kita masih standar biasa, masih aman-aman aja, itu kalau mau liburan nggak apa-apa, mau petualangan nggak apa-apa.
Cuman kalau kita di Berarti kondisi stres banget dia gitu. negatif banget berarti. Maksudnya lagi kondisi yang berat banget ya, Iya. di frekuensi yang rendah sekali Iya. gitu. Kayak mungkin sedih, Nah. marah atau apa itu. Nah itu Oke. negatif itu otomatis ya kalian nggak akan aman. Mau di rumah kayak mau di mana nggak akan ada tempat yang aman. Iya, Ini, setuju ngerti sih kan? itu. Itu sistem. Dan kalian harus pahami juga kalau kita stres imun turun nggak? Semua pasti turun, imun turun, energi turun, pasti semua karena nggak lagi baik-baik aja Lagi kan? gak fit. Ya kan di situ itu kita ngomong ya secara mau ilmiah kah, mau sistem Iya. energi kah, mau psikologis kah, ya pikiran itu adalah penentu dari semuanya. Dan gue tekanin energi itu nggak akan bisa bohong. Mungkin kalian bisa memanipulasi pikiran kalian misalkan, manipulasi pikiran kalian seolah-olah kalian benar, seolah-olah kalian atau semacamnya itu. Ya bisa kalian manipulasi semua pikiran kalian. Tapi sejatinya kalau salah ya salah aja. Dia Dan- nggak akan berubah. Dan kalau kita manipulasi itu juga semesta pasti nggak akan positif ke kita. Misalnya kita udah kayak ngerasa oh kita Iya. benar nih gitu. Iya. Tapi semesta ya pasti akan ngasih tahu kita salah gitu, atau kita apes lah atau Gue apa. kasih tahu ya. Gue tuh Pastilah. pernah gue ngerasa kayak gue kan harus mengenali semuanya kan sebagai konsultan gue harus mengenali semuanya. Kita kalau benar-benar salah dan salah sama sistem apalagi, misalkan gue pernah nanganin klien yuk, harusnya itu kan gue nggak boleh nolongin. Ada yang momen kayak ada peringatan di awal, Setuju itu. dia tuh gue tolongin, gue ngerasa 3-4 hari itu berkah gue ngerasa hilang. Nah apa yang terjadi kalau berkah itu hilang? Kak? Rasa ketakutan luar biasa. Itu yang gue rasa ketakutan, kayak bener-bener kayak semua hal tuh bisa ngancem lo. Itu yang gue rasain 3-4 hari itu kayak lu terasa terancem, kayak takut ini takut itu segala, itu yang gue rasain. Cuman di saat lu dalam kondisi berkah kayak ada sebuah hasil di mana kayak ya udahlah di Tuhan ngapain lo pusing mau. Tapi kalau lu di kondisi berkah lu dicabut, lu mau sugesti Tuhan sekalipun lu tetap akan ketakutan. Jadi ada hukum, ingat Tuhan maha pengasih tapi juga maha mengadili. Jadi ada tetap keadilan di situ. Jadi jangan seenak-enak kalau lu bikin sanksi atau bikin dosa atau bikin salah lu tiba-tiba ngerasa kayak berbalik tiba-tiba langsung indah aja gitu, nggak bisa. Ada hukum kasih, ada hukum keadilan, dan ini nih makanya di kitab suci manapun ada keadilan di situ, ada surga dan neraka. Kalau di aku tuh karma namanya, karma pala. Konsepnya karma itu benar. Jadi Dan intinya aku setuju tuh tadi Kak. Kalau di aku ya, kita tuh nggak boleh mengganggu karma orang lain gitu. Nah, Jadi kita nggak boleh ikut campur. Misalnya kita dia lagi kesusahan gitu, kita punya rasa pasti mau bantuin gitu. Tapi kalau kita masuk terlalu dalam, kita akan masuk ke karma dia juga gitu. Ya mungkin itu juga. dan itu itu jadi kali. pelajaran kita sering kan. Iya, Kita lihat jangan ikut kadang-kadang campur bantu terkadang. orang gitu kadang-kadang, tapi kita salah orang ya udah. Di situ. Jadi pengalaman hidup itu jadi guru yang terbaik kan. Iya. Terus tadi aku juga setuju yang kakak bilang kalau si Juliana ini kan pergi dari masalah ya. Dia tuh Iya. sebenarnya numpukin masalah gitu. Nah, aku tuh juga punya experience sebenarnya. Kayak aku tuh dulu suka menahan rasa gitu. Misalnya kayak sedih apa tuh ditahan aja gitu. Dan sebenarnya kemanapun kita pergi jalan-jalan, sesukses apapun, kita nggak akan bahagia teman-teman. Iya. Kalau kita nggak masuk dulu ke dalam terus kayak oh aku emang harus selesaiin ini gitu. Jadi ya aku tadi setuju banget sih sama kakak. Percuma kita lari, percuma kita kerja keras, pelarian apapun itu, tapi kalau di dalam diri kita sebenarnya masih ada luka yang numpuk nih, tapi kita nggak berusaha untuk ngerangkul itu, ya Tuh, testimoni satu tuh. ya kita semua pasti pernah hidup seperti itu kan. Ya kadang ego kita tuh berusaha untuk nyelamatin kita kadang Iya. sih kayak oh kita nggak apa-apa kok gitu. Kadang ego kita tuh melindungi tapi ya Pada ya apa tempatnya adanya iya. aja lah. Kalau Ya. pada tempatnya iya, cuman kadang-kadang di luar tempatnya kadang-kadang kita kadang nggak sadar. Jujur ya, Nah, gue suka mainin ego zaman dulu. Pada akhirnya gue nggak tahu, bahkan ego itu kadang nggak bisa dikontrol. Dan gue nggak bisa menempatkan. Kalaupun gue bilang batasnya di kita ngomong di radius cuman anggap aja 10 meter, anggap aja analogi. Cuman tetap aja namanya ego itu bisa melebar iya benar. di situ. Makanya gue selalu konteksnya adalah ketetapan yang benar atau keadilan. Gue poros gue selalu di situ. Gue akan tegas atau nggak tegas ya di situ. Di situ poinnya, gue nggak akan pernah bergeser di situ. Soal ego itu. Iya. Selagi itu benar dan itu mendidik ya udah nggak ada masalah. Cuman satu yang gue nggak pakai, kebencian. Gue nggak pakai.
Karena buat gue, iya kebencian itu udah gak seimbang. Kalau lu tegas, makanya sekarang gue lebih ke gue bisa intonasi gue bisa tinggi gitu. Cuman itu cuman intonasi, nggak dari hati gue. Itu bisa. Itu menarik tuh kebencian itu. Gimana kita harus tegas tapi nggak ada rasa benci atau rasa ego yang tinggi. Itu tuh penting banget teman-teman, karena abu-abu kan sebenarnya zona itu kan. Itu panjang banget ya ngomongin gini ya, kita sebenarnya bisa ngerasain di saat kita pakai marah, pakai membludak, itu pasti pakai hati. Cuman kalau kita pakai marah, pakai perasaan, itu biasanya cuman kata-kata ketegasan doang di situ. Dan sebenarnya orang lain bisa ngerasain juga sebenarnya nih orang sebenarnya marah pakai hati, kebencian, atau marah pakai ketegasan. Ya, tapi beberapa orang juga suka salah paham sih. Orang-orang kayak gitu kadang-kadang yang salah paham juga. Jadi memang ada beberapa mesin berpikir, nanti gue jelasin. Jadi poinnya di sini adalah di bumi ini edukasinya harus kalian paham adalah ada sistem guys, ada hukum-hukum di situ, ada yang harus kita ikutin. Oke. Kalau buat gue pribadi kesimpulannya ini adalah ya emang musibah si Juliana ini. Karena udah kesimpulan belum penutupan. Ini tuh baru baca karakter ini, makanya maaf ya teman-teman. Silakan dicepetin kalau kalian nggak mau langsung to the point. Penutupan. Tadi kan baru itu kan. Berarti dia Kerinjani ini memang sedang pelarian ya. Pelarian dan mencari experience baru, mencari petualangan yang baru gitu. Oke, ada lagi nggak karakternya? Ada, mau gue tambahin. Intinya gini guys, kalau kalian nemu orang baik itu boya dipelihara loh. Maksudnya dijaga. Kenapa? Kalian rasa sih orang baik di dunia ini udah dikit banget. Ini udah gak seimbang loh. Kalau kalian gak jaga, istilah kayak kita ngomong kiamat itu pasti bakal datang karena udah gak seimbang. Jadi kalau kalian menemukan orang yang benar-benar baik, ya jangan disakiti gitu, jangan dijahati, karena bisa aja dia pada akhirnya dia rusak data dia yang harusnya baik, datanya jadi rusak, dan pada akhirnya dia jadi hilang. Entah jadi hilang atau mungkin bisa juga jadi ikutan rusak gitu. Jadi kalau kalian ngerasa dia orang baik, ya better dijaga. Kalau orangnya emang jahat, ya dihadepin aja. Gitu. Kalau lu usah dihadepin lah, ngapain buang-buang energi, tinggalin aja. Takutnya dia ada yang kalau orang jahat kan kadang-kadang memang dia kan alat ya. Dia pasti nyerang. Oke. Kalau nyerang ya hadepin aja, tapi konsepnya defensif ya, bukan nyerang balik, bukan konteksnya tuh kayak menjahatin yang memang dari hati karena lo benci. Tapi kalau defensif itu butuh. Hukumnya memang defensif, nggak boleh kayak kita nyerang balik habis-habis. Bener, nggak boleh. Di situ, oke? Intinya titiknya kebencian. Nah, kalian harus mengenali kadang-kadang banyak orang yang nggak paham kebencian itu tuh, banyak yang nggak bisa mengenali diri sendiri sebenarnya. Di situ. Jadi makanya dibutuhkan memang kalian harus curhat sama orang yang memang pas atau bijaksana lah dalam keluarga kalian gitu. Nah, aku mau nambahin juga buat yang dari Kak Adam sampein. Nah, buat teman-teman yang baik juga nih, bukan di sekelilingnya tapi memang kalian orang baik. Jangan lelah untuk jadi orang baik. Iya. Karena kita semua butuh cahaya kalian. Iya. Kita bareng-bareng ya. Terus. Gitu. Jangan nyerah jadi orang baik. Udah gitu sih. Lanjut. Ada lagi nggak Kak karakternya? Intinya buat gue gimana ya, gue ngerasa dia baik banget ya. Sebenarnya jadi kayak ya, jujur dia baik banget. Makanya dia tuh kalau jadi best friend tuh oke banget sebenarnya gitu loh, oke banget. Dan seru ya kayaknya orangnya. Kayak seru banget gitu orangnya. Gue nggak ngerasa, jujur deh, kalau gue ngobrol sama dia, gue ngerasa kayak nggak ada barrier. Karena gitu pure kali ya. Barrier kayak ya lu pasti nggak akan kayak ngancurin gue gitu misalkan, nggak akan gitu loh. Pokoknya gitu, jadi kayak ya udah kayak fun aja, selesai di situ. Itu yang gue tahu ya di situ. Terus ya mungkin jeleknya tuh, bukan jelek sih, kekurangannya dia kali ya. Kekurangannya dia itu adalah dia mungkin nggak bijaksana dalam berpikir aja, terlalu agak sembrono kalau gue perhatiin. Nggak sembrono gitu. Contoh ya buat gue sih dia tuh kurang tidur, kurang istirahat, kayak kejadian tuh dia kurang istirahat tuh. Mau istirahat terus tambah pikirannya kemana-mana, ya udah. Memang orangnya lengah ya, dan sembrono gitu. ya. Jadi memori yang gue ada itu baru karakter nih. Baru karakter. Kayak dari karakter sih cukup, intinya ya the best lah buat almarhum sih.
di situ. Dan gue harap ya masih banyak orang baik sebaik dia sih. Intinya di kasus Rinjani ini gue mendeteksi ada banyak orang yang masih ada orang baik ya. Cuman jadi edukasi kita juga, ngerti gak sih? Tiba-tiba jadi fokus dunia kan. Adanya kasusnya si Mas Agam gitu kan, kasusnya si Juliana ini gitu loh, bahwa semua masih banyak manusia yang peduli loh sama kondisi ini gitu loh, ya nggak sih? Walaupun netizen Brazil komentar yang buruk-buruk, cuma sebenarnya intinya dia peduli aja gitu nggak sih? Cuma mereka nggak secara kata-katanya memang nggak nyampe di kita, cuman maksud dia itu adalah dia peduli sama si Juliana ini. Ngerti kan? Di situ. Nah Kak, pertanyaan lagi ini masih basic sih. Kenapa akhirnya dia memutuskan untuk mendaki Gunung Rinjani yang dia memang tidak punya experience untuk mendaki gunung? Maksudnya aku aja pernah ngedaki gunung nih ya. Iya. Gunungnya nggak seberapa di Bali, Gunung Batur. Dan itu aja aku udah kayak, wah kayak aku nggak kuat deh nih. Karena seberat itu loh, maksudnya naik gunung itu gitu. Kenapa beliau ini memutuskan untuk naik ke Gunung Rinjani yang notabene memang untuk expert gitulah, yang didaki untuk expert. Nah kalau kakak lihat tuh kayak gimana Kak? Sebenarnya gini, ini jadi gue akan menjelaskan bahwa manusia tuh punya mesin berpikir yang beda-beda ya. Oke. Nah mesin berpikir yang ini yang mungkin kita nggak akan paham dia juga nggak akan paham kita. Tapi cuman gue akhirnya harus mempelajari semua sistem berpikir ini, kan ada 7 kan. Nah sistem berpikir ini terus, dan kalau untuk mesin berpikir dia memang kayak ya udahlah, dan dia juga memang suka tantangan. Dia suka tantangan, suka petualang, jadi akan tetap coba walaupun kondisi dia sebenarnya saat itu lagi nggak fit. Memang kondisi dia lagi nggak fit. Maksudnya sakit atau kelelahan atau lebih kelelahan kalau gue rasa. Karena ini kita langsung ke kasusnya sih kali ya. Boleh. Belum. Maksudnya secara basic fisiknya ya? Iya, basic fisiknya dia memang kalau lagi kelelahan dari situ kan, kondisi tubuh orang kan naik turun ya. Nah dia lagi di fase kelelahan. Oke, kalau kurang istirahat sih kalau gue rasa. Nah yang kakak lihat ya, mungkin kita masuk ke sisi astral frekuensi ya. Nah kalau yang kakak lihat tuh gimana sih sebenarnya kronologisnya versi supranatural? Ini versi supranatural ya. Yang gue lihat kayak gue pakai sudut pandang matanya dia ya. Itu tuh kayak jalannya udah aneh dan ada kayak nafas kayak sesak. Dari awal apa waktu udah di atas? Enggak, itu yang kakak lihat? pas mau kejadian tadi. Oke. Kayak dari awal, bukan dari awal ya, bukan dari bawah ya. Tapi yang gue cek cuman pas di kondisinya itu dia tuh udah nafasnya udah sesak dan udah kabur. Dia nggak tahu jalannya udah kemana, kiri atau kanan. Gue nggak tahu ini disebut hipotermia atau apa. Gue nggak tahu, intinya dia sesak. Terus udah penglihatan udah rabun. Udah di situ. Makanya dia memilih untuk istirahat di situ. Iya. Udah nggak kuat lagi, nafasnya udah nggak kuat. Oke. Nah terus ya Kak, aku tambahin info kan, menurut penjelasan dari Ali Mustafa ya, dimana ini kayak yang menjaga mereka itulah si turnya ya, si guide-nya mereka. Beliau bilang jadi waktu si Julian ini capek, dia kan duduk dulu tuh, disuruh istirahat, dan dia izin untuk naik ke atas untuk ngecek teman-teman yang lain yang udah di atas. Nah terus akhirnya dia nunggu di atas tuh selama 30 menit, kok nggak turun-turun ya, kok nggak naik-naik ya si Juliana gitu. Dan akhirnya dia ngecek ke bawah, nggak ada tuh si Juliananya, dan ternyata dia jatuh udah di sekitar sana juga gitu. Nah yang kakak lihat tuh sebenarnya apa yang terjadi sih di waktu 30 menit itu? Ya itu kayak bilang tadi, dia jalan. Kan dia istirahat. Iya kan dia kan mau nyusul kan katanya kan. Mau nyusul. Dia jalan, cuman udah mengas-mengas sih, udah kayak sesak nafas. Udah kayak, gitu loh, udah kayak gue tuh yang gue liat kayak gitu. Ibaratnya nih, gue pakai matanya dia nih ya. Gue ngeliat tuh udah kayak udah nggak jelas, udah kayak buyar. Lu pernah mau pingsan gak sih? Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, tanya yang kalau yang tahu ini untuk orang-orang yang waktu sekolah pas upacara mau pingsan aja sih, mereka pasti paham. Aku kan pura-pura sakit. Gitu di sekolah kan gitu, belum upacara tiba-tiba pusing terus nggak upacara gitu. Kalau aku selalu sakit enggak deh. Itu zaman sekolah aja, lelucon zaman sekolah. Jadi yang gua tangkep itu tuh ngeblank kayak
kayak ngeblank dan lu nggak akan bisa fokus jalan itu lurus apa kanan apa kiri. Nah, dari perjalanan itu kayaknya dia lebih ke arah ya apa tuh maksudnya ya arah gunung pada akhirnya jatuh di situ. Dan dia kan orangnya maksain ya, Iya, bukan orangnya duduk diem tenang gitu. Dia maksain. Tapi ya wajar aja sih ya. nanggung kali mikirnya. Gitu ya. Bukan nanggung juga sebenarnya ada kesalahannya di gimana ya mungkin Ngerti. kita ngomong sistem kali ya sistem dari ya naik gunung ini gimana sih ngerti gak mungkin sih? better ada pendampingan Ya, total gitu di ya. situ. Ya sebenarnya sistem kita nggak bisa nyalain siapapun sih ini salah sistem. Iya, iya. Mungkin ini kasus ini kita bisa improve ya Nah. ke depannya. Depan kalau kalian ngerasa kalian baru Dan gak sanggup. ya kalian better istilahnya apa sih? Private lah. Private aja better gitu. Dan sadar diri sebenarnya. Nah, Maksudnya tahu gitu. kapasitas kita tuh gimana. Iya, daripada kita bayar satu kelompok mungkin rame-rame, cuman tetap rame-rame lo pasti ditinggal. Ada beberapa Benar. kasus kejadian ya klien juga cerita kayak gitu ditinggal gitu. Mau satu perusahaan kayak mau konsepnya perusahaan rame-rame naik gunung kayak atau komunitas kayak ya tetap aja kalau lo lambat lo ditinggal. Iya, kan punya tujuan bersama juga gitu. Iya, jadi saran gue sih better pastiin jangan ikut-ikut aja. Ini kan berhubungan dengan nyawa ya. Jadi pastiin kalau kalian memang lagi nggak mampu ya privat aja gitu. Itu sih kalau dari gua. Oke, berarti kan kakak ngelihat dia sebenarnya udah capek tapi dia berusaha untuk ngejar mereka di atas gitu. Terus akhirnya dia berarti baru beberapa langkah udah jatuh gitu ya kakak lihat apa gimana? Gua nggak tahu untuk memerah jelasnya. Cuman gua cuma dari sudut pandang matanya dia. Cuman kayak tinggal ngebleng doang gitu. Jalannya udah asal di situ. Dan pada akhirnya dia ngebleng tau kayak dia jatuh. Oke, terus pas jatuh pertama kan, pas jatuh pertama itu tuh sebenarnya kondisinya gimana sih yang kakak lihat? Setahu gue sih dia tetap harus masih sadar ya jatuh pertama itu. Terus dia maksa mungkin gerak sana gerak sini ya jatuh lagi. Tapi yang kakak lihat dia udah bener-bener luka parah nggak sih atau gimana? Harusnya sih di awal sih masih bisa ada pergerakan ya dari situ. Gue rasa kayak ya mungkin lebih ke masih ada bisa bergerak sih, tapi gue nggak bisa kelihatan. Yang sangat amat kejelasan tuh yang waktu di atasnya doang, yang benar-benar kondisi dia ngeblank. Kan ya wajar aja sih, oksigen udah kurang masuk nih, ngeblank pasti. Oke. Di situ. Ya mungkin waktu dia pertama kali jatuh dia masih ya serba salah juga sih, dia harus bergerak tapi masa nggak bergerak, dia pengen nyelamatin diri kan pasti di situ. Apa sih yang dia pikirin yang kakak lihat di fase yang jatuh pertama ya? Pas dari atas ke bawah. Yang ke bawah. Itu tuh ya pasti ketakutan lah, pasti orang dia ya semua campur aduk ketakutan, khawatiran segala macam gitu. Terus nggak ada orang kan ya gimana ya. Tapi kan dia sempat ngobrol sama si Ali tuh, bukan ngobrol tapi kayak kontakan gitu loh, kayak dia bilang dia help me, terus si Ali tuh ngasih feedback. Sebenarnya gini, dia tuh udah kalau gue lihat udah beberapa kali ngeblank karena kurang oksigen. Cuman makanya dia mau istirahat. Udah beberapa kali dia ngeblank sebenarnya karena balik lagi nggak fit kan, kurang istirahat. Terus abis itu ya udah kejadian. Cuma ini simple ya, bener-bener kayak kecelakaan dan musibah aja sih. Tapi kan dia kan di jatuh itu jam 2 kalau nggak salah ya. Jatuh jam 2 terus jam 2 apa? Jam 2 siang. Terus akhirnya si Ali ini berusaha untuk nyelamatin dia. Setahu aku ya, bener gak? Turun kan dia ke bawah kan, pakai tali gitu. Terus pas dilihat ke lokasi yang sama, ternyata udah nggak ada. Terus. Undur. Terus, slowly. Terus. Nyana li. Ini tanah rongkangannya nih. Di 300 meter itu udah nggak ada di tempat awalnya itu. Mungkin dia jatuh lagi ke bawah gitu. Iya. Nah terus yang kakak lihat pas jatuh ke bawah itu, beliau masih hidup. Kalau secara data memori gue nggak dapet, cuman harusnya dia ada pergerakan. Karena orang-orang kayak gini biasanya kalau kecelakaan kayak gini nih masih ada proses untuk bertahan. Dia agak kuat. DNA-nya beda. DNA kita ngomong DNA itu beda.
Jadi ada orang yang lemah banget gitu. Ini agak kuat sebenarnya. Andai kata dia diem aja, misalnya diem aja dan nunggu bantuan gitu, misalkan di atas ya waktu dia ngeblank, seharusnya masih bisa aman. Cuman ya karena dia banyak pergerakan orang yang nggak nyerah kan, cari solusi, cari solusi, cari cara ya gitu. Ya kita nggak tahu momentum ya, di sebuah kondisi kita agak sulit. Cuman ya next time kalau memang lo memang nggak fit, jangan dipaksain something. Intinya jangan memaksakan sesuatu aja. Oke, Kak mau nanya lagi. Berarti beliau ini meninggalnya karena lapar kah atau memang karena luka? Bukan mau Meninggalnya beliau? meninggal kenapa dia jatuh atau kenapa dia meninggal? Kenapa dia meninggal? Gimana ya, jatuh kan semua kebentur ya. Otomatis ya udah nggak sadarkan diri lah. Di situ pasti kekurangan darah ditambah gue jujur gue nggak ngerti secara ilmiahnya, tapi yang jelas buat gue karena benturan sih harusnya sih. Berarti mungkin sebenarnya kasihan juga ya beliau ya, kayak tersiksanya lumayan lama kan. Iya. Berarti Ya intinya gue nggak bisa nyalain siapapun, ini sistem baik sistem di supranaturalnya, di hukum-hukum yang tadi gue jelasin di awal, dan sistem dari pendakian juga sih. Gitu. Tapi kita nggak bisa nyalain siapapun. betul. Dan kita Namanya kita sendiri harus menjaga diri kita Nah, sendiri. Dan ini pada akhirnya jadi edukasi kita semua nih, jangan maksain Tuh, di situ. jaga diri kita, tahu kapasitas kita. Ya begitulah. Di situ. Aku nggak tahu ini boleh ditayangin apa enggak, tapi aku tanya aja lah ya. Kakak sekarang arwah beliau gimana? Oke. Sebenarnya agak privasi. Cuman balik lagi ini gue jelasin karena niatnya cuman buat edukasi aja. Kenapa gue bilang tadi dia nggak tenang? Karena secara gue cek secara astral frekuensi, dia tuh di kondisi yang perasaan meninggal itu nggak enak. Kayak mempertanyakan semuanya gitu ya. Ini ranahnya udah konteksnya meninggal penasaran. Di situ orang kan meninggal tuh kan ada dua, ada meninggal penasaran, ada gentayangan. Ini beda-beda yuk. Oh, Kalau meninggal penasaran tuh ada orang yang belum selesai dengan masalah-masalah hidupnya. kalau penasaran. Di situ. Ini biasanya kasusnya ini walaupun dia baik sekalipun, tapi baiknya dengan tidak ada kebijaksanaan, ini juga tetap masalah. Makanya makin tahu kosmik makin ribet sebenarnya. Berarti dia Di situ. belum ikhlas gitu ya, secara batinnya. Iya, belum ikhlas karena banyak hal yang dia pikirkan, balik lagi kan di situ. Jadi kenapa? Karena yang gue lihat kalau orang meninggal penasaran itu ibaratnya nih kayak LCD. Semua ada di LCD. Lo nggak punya otak, ya lo cuma punya perasaan. Perasaan lo nontonin semua masalah-masalah hidup lo. Itu yang terjadi sama dia. Tentang kasus sakit hati ini, kecewa ini. Oh, Itu yang masih terperangkap sama luka-luka itu ya. enaknya kalau kita masih manusia, ada istilahnya kesadaran. Jadi otak itu menyadarkan kita untuk tidak Mikirin itu. mikirin itu yang nggak penting itu. Oke. Sebenarnya otak tuh penting banget buat mengkritisi semua hal. Cuman di saat makanya bilang kalau kita udah meninggal dengan kondisi kita nggak selesai, wah itu jadi penasaran di situ. Jadi kemelekatan terhadap masalah pun itu masih dihitung di situ. Makanya kalau kita tuh bener-bener karena kita nggak tahu ajal kita kapan, makanya sistem dari berserah itu penting banget. Iya. Ikhlas berserah itu penting itu banget. Karena ya jangan sampai ya termasuk kita semua lah, maksud gua, lu segala macam, ya jangan sampai kita di fase itu yang bener-bener kayak kita mempertanyakan gitu, ngerti gak sih? Sebenarnya udah bukan kapasitas kita. Terkadang ya sudahlah gitu. Iya, belajar ya Perlu sudah juga lah sih. gitu loh. Itu karena kalau kita di situ ya akibatnya fatal. Ingat, mungkin setelah kita meninggal mungkin jasad kita meninggal. Cuman sistemnya kita tetap ada di sistem. Terperangkap di sana. Terperangkap di situ. Beda lagi kalau orang meninggal dengan gentayangan nih. Ini beda lagi. Beda lagi. Kalau gentayangan kita tuh akan berada di orang yang kita dendamin. Kalau orang itu memang salah ya. Misalkan dia kita misalkan gitu. Nah, kita itu akan hidup di sekitar si orang ini terus dan akan menikmati proses si orang itu. Jadi orang itu fine-fine aja. Tapi ke konteksnya di orang pembunuh ini, jadi ke konteksnya itu dia sebenarnya berdosa. Cuman kita disuruh menikmati setiap apa yang dia lakukan. Jadi kita akan nontonin dia doang.
Di situ Juga tersiksa juga dan tersiksa terikat juga. Jadi ya itu. Tapi nanti si pelakunya juga akan dapat penghakiman, tetap dapat penghakiman gitu. Cuman yang dirasakan si meninggal penasaran ini gentayangan ini akan gentayangin si orang ini terus. Makanya pelaku orang yang mengakhiri hidup orang lain itu biasanya ada energi yang bukan energinya dia di belakang biasanya. Di situ biasanya kayak gitu. Nah intinya meninggal penasaran tuh agak ribet ya, maksudnya kayak bukan gentayangan tuh agak ribet. Nanti next time mungkin gue bahas di konten yang lebih cocok aja. Nah aku penasaran dengan si Juliana ini, kan kakak bilang tadi beliau meninggal penasaran ya, karena dia masih banyak yang melekat di diri dia gitu. Apakah jika kita mendoakan beliau bareng-bareng gitu, misalnya atau ada doa gitu, apakah dia bisa terlepas dari kemelekatan itu? Gimana melebar ya. Gimana cara kita menyambungkan doa ini ke arwah beliau gitu, atau ke suatu arwah? Intinya gue tegasin di awal, gue bukan orang suci, gue hanya peneliti. Ya, gue bukan orang suci, gue bukan orang benar, gue hanya peneliti spiritual supernatural. Jadi jangan salah paham juga. Jadi gue jelasin hukum ini. Sedoa-doain kita yuk. Di situ yang sedoa-doain kita tetap nyampe, cuman gak akan sebesar anak atau orang tua kita. Jadi doa yang paling dengar adalah doa orang tua, habis itu doa anak, habis itu doa pasangan. Ini hukumnya kayak gitu setahu gue. Ya, doa orang tua, anak, pasangan, sama orang yang pernah kita tolong atau yang pernah punya karma sama kita, karma baik. Nah itu baru didengar. Jadi kalau misalnya random itu biasanya gini, segimana sedih lo ngedoain dia, tetap hasilnya tuh gak akan 100% nyampe ke situ yuk. Ngerti gak sih? Tetap nyampe, cuma butuh energi yang kuat. Jadi nyampe ke sana, hitungannya itu bukan 100%, hitungan paling 10%. Di situ tetap akan kecil. Kecuali didoain banyak orang ya. Nah, terus Juliana nih bersyukurnya banyak orang. Tapi tetap balik lagi ya. Gue rasa butuh waktu aja. Butuh waktu si energi ini terakumulasi pada akhirnya nyadarin dia. Tetap harus ada hitungan. Ngerti kan? Enggak langsung semua doa terus beres, enggak. Harus ada kayak korosi gitu ya. Si energi negatifnya harus terkorosi dulu secara waktu. Jadi makin banyak doa, makin sering, dan pelan-pelan akan terkorosi, baru dia bebas. Di situ. Jadi gini, dunia lain tuh kayak dunia hampa, kayak istilah dunia apa yang kita ngomong? Hidup di dunia limbo gitu loh, kayak bener-bener kayak kekosongan. Jadi orang-orang dengan kondisi yang meninggal penasaran dan ketayangan tuh hidup dengan kondisi yang kayak nggak ada. Gue bayangin aja ya, nggak ada oksigen, nggak ada energi kasih, kayak kosong penuh kehampaan kayak gitu loh. Nah kalian yang pernah berada di dalam kuburan, misalnya untuk konteks yang mengantar jenazah gitu kan, berada di situ, itu tuh udah mendekati limbo sebenarnya. Kalau kalian sendirian, kalau kalian hening gitu, kayak itu kayak limbo, kayak bener-bener ngerasa hampah. Bukan nggak ada oksigen, ada, cuman kayak hampah. Mau di dalam peti kayak mau di dalam makam kayak gitu, kayak kosong, kayak ada perasaan. Nah doa-doa yang disampaikan ke kita atau orang-orang yang meninggal pada akhirnya nanti, itu udah doa kasih sayang sebenarnya. Itu akan berubah. Pasti kalian pernah dong ngerasa perasaannya sakit banget, banyak masalah. Nah itu kita ngomong dunia hampa. Tapi dunia lain itu lebih parah yuk. Kalau kita kan masih punya otak yang bisa nyadarin diri kita kan, kita butuh waktu aja untuk mengembalikan keadaan aja. Cuma kalau di sana nggak bisa, kayak rasa sakit, jadi kayak hampa kayak. Nah doa-doa kali orang tua segala macam orang-orang baik itu nyampe ke kita dan pada akhirnya kayak bikin tenang. Nah yang terus tontonan yang tentang masalah-masalah itu kayak jadi blur. Kalau kayak ibaratnya tadi yang gak ada nafas tiba-tiba bisa nafas. Nah kayak gitu rasanya. Doanya rasanya kayak gitu. Cuman balik lagi hukumnya gini. Beruntunglah kalian yang punya anak. Memang kalau ada rezeki dan sistem kalian memang harus punya anak, beruntunglah karena ada yang mendoakan. Nah kalau nggak ada ya balik lagi.
doa dari orang-orang yang peduli sama kalian. Itu. Jadi gue kasih tahu rasanya kayak gitu. Dunia limbo tuh kayak udah sakit banget di hati, di dada lu, cuman lu nggak punya otak untuk Gimana? Oke. menetralisir itu. Gimana kalau misalnya meninggalnya dalam keadaan yang ikhlas dan melepaskan kemelekatan? Apakah itu juga dirasakan? Enggak. Sakit itu? Kecuali konteks lu meninggal dengan Oh, ini konteksnya kan benar ya, ini meninggal kok yang benar ya. Kalau yang tadi kan mungkin yang dadakan mungkin Iya. yang mempertanyakan gitu. Ya. Jadi kalau meninggal kondisinya benar, biasanya itu tenang dengan kondisi kayak lu kondisi kesadaran, sadar lu tenang di situ, dan energi gak bisa bohong. Makanya bekal ibadah sama amal baik kita tuh itu sebenarnya. Amal baik sama ibadah kita tuh jadi kayak pengetahuan lu tau mau kemana perginya nih, lu tau mau kemana dan perasaan lu tenang. Itu meninggal yang baik sebenarnya, yang gua tahu dari beberapa kasus supernatural yang gue tanganin ya kayak gitu. Jadi makanya jangan sampai kalian salah, jangan pikir kalian pikir kita tuh nggak ada batas dalam hidup. Ada banget, justru karena ada batas itu jadilah ya kematian tuh jadi pengingat terbaik tuh, emang benar banget gitu. Cuman tetap nggak akan pernah sempurna, pasti ada fase naik turunnya ego, naik turunnya rasa perasaan. Cuman kita sebagai manusia tuh yang penting usaha kita buat netralisirnya, jangan sampai kita kejebak aja gitu sama kemelekatan kita lah. Ya ini dari hasil penelitian gue ya, dan gue juga sama kayak kalian, kayak sama-sama di fase berjuang. Cuman balik lagi karena gue banyak data pengetahuan, makanya pada akhirnya gue lebih banyak memfilter perasaan gue, manajemen perasaan itu gue lebih. Di situ balik lagi, pengetahuan adalah kesadaran. Oke. Ya sebenarnya kita semua kayak tabu yang ngebahas soal kematian. Iya. Nah, tapi sebenarnya adalah kematian hal yang pasti akan kita dapatkan, Iya. akan kita hadapi gitu ya. Semakin kita banyak tahu, semakin kita aware. Maksudnya afterlife tuh bakal apa sih, bakal kayak gimana sih? Ya sebenarnya semakin kita bisa mempersiapkan diri kita dari sekarang gitu. Iya, kalau kita punya tabungan ya, punya tabungan Benar. pengetahuan, tabungan energi positif deh di situ. Dan jangan nunggu nanti untuk bertobat ya, maksudnya untuk sadar gitu. Jangan nunggu nanti untuk ya mengikhlaskan semuanya gitu, atau ya melepaskan luka-luka itu gitu. Jangan nunggu nanti lah. menurut aku. Intinya gini aja buat gue ya pribadi ya, banyak tahu seperti Ayu kan udah sekarang udah upgrade, lo banyak perbedaan kan setelah upgrade. Iya gak sih? Ya, Setelah upgrade sama dulu. Kalau dulu kan pasti yang menonjol dari kita adalah ego. Tapi setelah banyak tahu kayak ya udahlah. Iya. Iya gak sih? Kata ya udah tuh lebih deket sama kita. Mungkin aku nggak bisa ngejudge diriku upgrade atau apa ya, tapi aku banyak keikhlasan dan banyak kesadaran aja sih sekarang. Itu. Dan pada akhirnya ya kalau sudut pandang manusia kita nyebutnya ya udahlah. Ya udahlah. Ya Ya nggak terkadang maksudnya kayak jangan terlalu banyak menyimpan luka atau marah gitu. Benar. Kita siapa sih yang kita nggak maafin orang tuh, emang kita siapa gitu. Kayak benar. kita aja minta maaf ke Tuhan, Tuhan maafin kita, emang kita berhak apa sih untuk nggak maafin? Kalau menurut aku sih gitu ya. Dan ya udahlah, emang kita harus banyak belajar di dunia ini, dan mungkin kita harus membayar karma gitu. Jadi ya Setuju. udahlah. Lanjut. Oke, Nah, lanjut. Kak, si Aisyah mau kepoin C. So kita mau ngebahas juga soal sosok yang lumayan jadi sorotan nih di kasus ini nih, yaitu Agam yang menyelamatkan Oke. Juliana. Oke. Mas Agam ini menurut data-datanya ini yang di riset sama Aisyah, jadi dia sering memimpikan orang yang akan jatuh di Gunung Rinjani gitu ya, Syah. Dia mimpiin gitu Kak, katanya. Terus dia sensitif sama supranatural juga, sensitif sama astral. Ya pokoknya yang Kakak lihat tuh karakternya kayak apa sih Kak, si Agam Nah ini? dari agama ini sebenarnya kita sudah belajar ya, bahwa ada di konten lo juga, semua orang bisa jadi apa aja. Sebenarnya semua orang bisa jadi apa aja tergantung takdirnya, Semua orang punya perannya. perannya. Oke, perannya itu ya. Iya, semua orang Lupa punya kontennya dia. perannya. Play it. Ayu kan punya konten juga tuh. Tolong ditonton. Nah, jadi setiap orang tuh punya perannya, dan Benar. perannya itu ada di takdirnya masing-masing. Jadi jangan selalu melihat diri kalian dari segi kekurangan aja. Benar. Dari segi negatif diri kalian. Dan banyak orang kan kayak gitu kan, melihat dari sisi negatif dia itu negatif aja,
bahkan kayak nggak punya manfaat, ngerti gak sih? Ada orang lihat kekurangan, negative thinking, itu aja deh. Buat gue tuh udah tersesat guys. Nggak gitu sistemnya. Jadi intinya gini, jalanin peran lo, jalanin tugas lo. Lo cari di situ. Hidup lo tuh sebenarnya tujuannya apa? Karena kalau lo berada pada jalan yang tepat, lo tidak akan mempertanyakan dan lo nggak akan bingung sebenarnya dalam hidup. Kalau contoh kayak di posisi gue tidak mempertanyakan lagi kayak sebenarnya hidup tuh mau apa, enggak. Karena gue udah tahu jalannya kemana. Jadi setiap orang itu wajib mencari tahu arah hidupnya, takdir hidupnya. Dan semua takdir itu nggak sama. Jadi jangan pikir kalian bisa jadi pengacara sukses atau pihak berwajib sukses atau siapapun penjabat, nggak semua bisa sama. Tapi nilai di mata Tuhan sama. Pokoknya di situ. Di mata Tuhan tetap nilainya sama. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Jadi carilah takdir hidup kalian masing-masing. Nah, contoh Setuju. kayak Agam kita ngomongan ya. Lu mau nambahin dulu? Paling mau nambahin sih kayak ngingetin aja, jangan pingin jadi orang lain gitu. Iya. Jangan kayak selalu ngelihat keluar gitu. Iya. Coba gali lagi sih Iya. ke dalam diri kita gitu. Kita tuh sebenarnya peran kita di hidup ini tuh apa gitu. Ya semakin kita ngelihat ke diri kita pasti akan mendapatkan jawaban ya. Iya, benar. Maksudnya kayak mungkin kita bisa lihat clue-cluenya nih, kita Iya. dikasih bakat apa, skill apa, dan kita kan pasti nggak sama dong. Nggak Kayak sama. aku sama Kak Adam gitu. Beda. Ya kita pasti Jalan beda hidupnya. gitu, dan jalan hidup kita juga beda. Dan aku nggak bisa jadi Kak Adam dan Kak Adam nggak bisa jadi aku, dan Iya. emang kita nggak sama gitu. Tapi gimana caranya kita bisa, oh aku memang di hidup ini harus menebus karma ini dan aku berperan di sini gitu. Jadi ya paling mengingatkan aja sih, jangan selalu ngeliat orang lain dan jangan, ya pokoknya peran kita tuh apa Iya. gitu, dan jalani dengan baik peran kita. Jadi gini, kita kan kadang-kadang banyak kasus klien gue ya, kasus circle gue selalu mengatakan bahwa rumput tetangga itu selalu hijau Lebih hijau. dan lebih hijau. Itu adalah kesalahan indrawi lu dalam mikir sih. Karena balik lagi yang kita lihat tuh rumput halaman cok, bukan dalam rumahnya, ngerti gak sih? Jadi kegagalan kita hanya lihat cover manusia lain, kita nggak lihat dalamnya karena orang itu kan tidak memberitahu aib atau masalah pribadinya dia kan. Pada sejatinya semua orang tuh punya problem masing-masing dengan kapasitas juga masing-masing. Jadi please jangan lihat ke orang lain terus, oh orang tuh suksesnya berhasil segala macam gitu ya. Gak usah, lihat ke diri sendiri lo, kelebihannya apa, kekurangannya apa yang harus lo lakukan dengan kebijaksanaan dua hal ini gitu. Iya, Itu yang lo harus lihat. setuju. Kalau lo lihat orang lain gak akan selesai karena beda, nggak sama gitu loh. Beda banget. Yang gue sudah mempelajari tentang spiritual, takdir manusia itu beda-beda, nggak sama, sangat amat gak sama. Jadi jangan pernah menyamakan sama orang lain. Waktu, takdir, kapasitas beda-beda. Jadi jangan pernah pikir sama. Ini gue bukan lagi memberikan positive thinking ke lu, enggak. Gue Benar. ngomong fakta aja. Emang fakta. beda, 100% beda. Karena balik lagi, gue udah jadi konsultan tuh dari 2009 ya. Database manusia tuh udah gue kantongin. Jenis manusia tuh udah gue kantongin semua data-datanya dia. Cerita hidupnya. Jadi akhirnya gue bisa nyimpulin pakai database manusia ini. Ya gue bisa nyimpulin ternyata semuanya beda. Nggak sama. Di situ cara berpikirnya beda. Jadi kalau pakai sudut pandang manusia, pada akhirnya memang kebenaran itu jadi relatif. Karena mesin berpikirnya beda-beda. Tapi kalau pakai perspektif Tuhan, ya kebenaran mutlak memang. Jadi intinya maklumin mesin berpikir orang beda-beda. Dah, itu sih pesan gue. Gue kayak ceramah nih konten, bukan beda kasus ya. Gue banyak ceramah ya. Iya sih, soalnya kita ngelihat Agam ini ya, dia memang mencintai panggilan jiwanya sih menurut aku sih. Iya gak sih? Iya, maksudnya kita tuh banyak orang yang ngerasa kayak rendah diri gitu, kayak Iya. misalnya ngelihat orang lain kayak yang lebih sukses, lebih kaya, ya memang kita tuh nggak sama gitu. Gak sama. Jangan selalu berusaha jadi orang lain, itu aja Iya. sih. Yang- Nah, Lanjut. Agam ini salah satu yang mencintai takdirnya sih. Nah, gue setuju. Yang membuatnya rusak sistem takdirnya, tau gak siapa? Elit global guys. Apakah itu Aisyah? Sistemnya jadi berantakan tuh gara-gara si elit global. Jadi kalau kalian Miring mau ya.
kesal, mau benci, mau sebel, istilahnya ya istilah aja gitu. Sama elit global, bukan sama Tuhan. Kalau kalian pikir itu Tuhan tuh salah di situ. Itu yang gua tangkap. Jadi Mas Agam ini buat gua ya orang yang bener kata Ayu, orang yang ngikutin jalan takdir, dan pada akhirnya orang tahu dia, ya nggak sih, orang tahu dia, dan pada akhirnya ya semua orang pengen kenal dia, pengen deket dia gitu loh. Karena ya ini orang, lu ngerasa nggak sih Agam tuh orangnya tulus, Iya, bener-bener kayak menolong aja. Jadi gue kan melihat video yang dia kayak menyampaikan dalam podcast gitu ya. Ini orang kalau ngomong nggak manipulasi. Kan banyak banyak orang yang pengen nolong sebenarnya kayak ada manipulasi, ada intrik segala macamnya ya. Kalau gue lihat dia tuh enggak. Emang dia memang orangnya begitu. Di situ orangnya begitu apa adanya. Di situ. dan dia kayaknya ngikutin kata hati gitu ya. Kayak aku harus nolong dia, ya udahlah, aku Udah. tolong, nggak mikir yang lain-lain. Nah. Aduh gimana ini? Enggak, ya udah tolong aja gitu. Nah, makanya gue bilang kasus Rinjani ini jadi edukasi kita semua guys, bahwa masih banyak loh kehidupan yang hidup yang benar, hidup yang positif, dan orang-orang yang positif itu masih ada. Jadi ayolah, ini jadi percontohan kita juga. Kita yang ngikutin takdir itu pasti ada aja jalannya untuk membuat kita lebih baik sih. Bener. Dan saat kita udah menerima takdir itu ya pasti ada aja jalannya. Entahlah kita nggak perlu berusaha, Iya. tapi ya semesta bakal support Membantu. kita, bantu kita. Iya. Contoh kayak tadi kan gue bilang, kan takdirnya dia memang hidupnya itu buat menyelamatkan ya. Konteksnya kalau gue lihat memang. Kalau si Mas Agam ini. Iya, makanya dia yang terjadi adalah selalu dimanapun dia, kadang-kadang kebanyakan untuk membantu dan menolong, ngerti gak sih? Kayak dia 2 hari dia naik ke Rinjani aja kalau nggak salah tuh dia nyelamatin orang yang tenggelam kalau nggak salah tuh di podcast kan. Nah di situ kita jadi banyak belajar emang takdir. Takdir yang membawa kita, bukan kita membawa takdir, itu kebalik sih. Ada sistem di situ. Oke, dan di sini dituliskan gini kayak dia feelingnya kuat, intuitif, dan sensitif hantu gitu. Aisyah nih sensitif hantu. Enggak sih. Bener-bener Bukan nih. sensitif kali. Dia gampang merasakan vibrasi energi Oh. aja, karena ya kan orang-orang. Sensitif nih orang, maksudnya berarti bagus sih mungkin Nih, ya. gini yuk. Gimana ya Kak? Sebenarnya harus lo pahami. Hmm. Sebenarnya penciptaan di bumi ini ada tiga golongan sebenarnya. Ada alat the monster, ada alat universe. Sebenarnya ada dua alat. Nah, dua alat ini dibekali. Alat the monster biasanya dibekali dengan duniawi. Kenapa? Biar kapasitasnya menyakitin orang biar jadi banyak. Siklusnya jadi memang dia dibekali. Jadi nggak semua kalian pikir orang jatuh kok hidupnya kok bisa enak segala, karena memang dia dibekali the monster gitu loh, untuk nyakitin orang lain dengan skala yang besar gitu. Kalau konteks skala, sorry ya kita ngomong misalkan alat the monster tapi standarisasi perbekalannya ya dia hanya hidup jadi gembel misalkan. Ya. Siapa yang disakitin sama dia? Ya nggak sih? Pasti hanya sedikit, mungkin 1-2 orang. Tapi alat the monster itu harus menyakitin, memang siklusnya itu kayak memang dia abstrak. Dia akan memang hidup untuk jadi alat aja di situ. Emang ada yang kayak gitu kalau gue perhatiin, dan ini biasanya kelihatan dari kecil nih, dari kecil. Kalau dia udah jadi alat, misalkan bengis, kasar dari kecil nih kita ngomong, tanpa didikan ya, tanpa didikan lingkungan, tanpa ada something yang mendukung dia, tapi memang dasarnya dia kayak gitu, itu udah jadi alat biasanya. Biasanya itu jadi alat. Nah beda lagi sama alat universe tadi. Nah kita contoh kayak contoh kayak Agam lah. Oke. Agam tuh kayak alat universe, dimana kayak dia diarahkan memang untuk ya keseimbangan tadi, atau kita ngomong nolong orang lah segala macam. Dia memang ditakdiri kayak gitu karena kehidupan dia tuh kebanyakan peduli sama orang ketimbang peduli sama diri sendiri. Si Mas Agam. Iya, jadi kita ngomong universe sama The Monster punya sistem berpikir beda-beda. Coba aja suruh dia, misalkan suruh Mas Agam jadi orang jahat, dia gak akan pernah bisa, karena sistemnya sudah disetting sama universe tuh ibarat sebuah robot lah, lo harus ngikutin aturan gua. Kayak gitu. Itu yang kedua. Ada lagi tuh kita ngomong di tengah-tengah, kita ngomong warga sipil, dimana kayak mereka tuh bisa baik bisa buruk. Nah itu di tengah-tengah warga sipil nih biasanya. Nah jadi universe dan The Monster tuh ada konsepnya, ada konflik. Mereka saling membutuhkan tapi ada konflik di situ. Ini
kita ngomong ribet ya, ini udah konsep spiritual atau kita ngomong sistem supernatural. Cuman sejatinya ada 3 golongan. Satu alat the monster, satu lagi alat universe, dan tengah-tengah itu warga sipil. Ya memang butuh ya tercerahkan lah. Tapi kalau dia nggak tercerahkan, dia terjerumus sama masalah. Udah selesai. Di Oke. situ. Kalau misalnya aku pernah sih baca kayak di salah satu entah pegawai kita ya, aku lupa. Jadi tuh memang ada orang-orang yang terlahir untuk bertugas memang. Emang Jadi emang bukan untuk mengikis karmanya, tapi memang dia bertugas untuk sesuatu hal gitu. Misalnya, tapi ada ciri-cirinya juga. Ada Iya, berapa ada. ada beberapa ciri-ciri lah gitu. Dan memang pada akhirnya dia harus mengikuti tugasnya itu. Semesta akan ngarahin dia ke sana juga pada in the end of the day gitu. Ya mungkin Iya. ini maksud kakak ya, yang alatnya di Iya. universe itu ya kak ya. Iya. Kenapa gue tahu ada alat? Karena gue belajar dari diri gue sendiri. Belajar dari diri gue sendiri, dimana kayak gue harus menerima takdir. Kalau gue nggak menerima, gue jadi gembel semesta malah. Jadi itu yang terjadi sama gue di saat gue tidak mengikuti takdir. Gue jadi gembel semesta, dimana kayak si kosmik itu nggak mendukung gue sedikit pun. Jadi dimanapun gue adalah kesialan. Tapi di saat gue menerima takdir gue untuk jadi seorang Adam yang sekarang, seorang peneliti yang banyak cari pengetahuan gitu, ya udah, gue akhirnya diberkahi apa aja, kayak gue makin diberkahin aja hidup gitu loh. Itu sih, jadi memang alat itu emang ada, dan gue bisa mengerti pikiran seorang alat. Tapi gue juga bisa mengerti karena gue pelajarin apa yang dipikirin jadi alat the monster maupun alat universe. Gue berada di tengah-tengah gitu loh. Gue ngerti apa yang mereka pikirin, dan gue juga ngerti apa yang universe pikirin. Selesai. Di situ intinya, pola pikir mereka berbeda. Satu buat menjaga, satu buat memang merusak. Udah. Di situ. Oke. Kalau yang untuk merusak sih aku nggak kepikiran sih. Mungkin ini hal yang baru ya buat aku ya. Ya tapi kalau misalnya dipikir-pikir memang harus menjalani takdir. Kalau enggak ya kita kemanapun akan dibelokin lagi sana, mau kemana juga dibelokin sana. Dan siapapun yang belum tahu takdirnya apa gitu ya, mungkin gimana ya kak, yang belum tahu takdirnya dia. Kalau buat gue sih intinya gini, hidup tuh adalah pilihan, benar pilihan. The real pilihan itu memang benar. Kalau bisa ke kanan, bisa ke kiri. Cuman mungkin suatu hari, mungkin suatu masa di SGN, gue bakal membahas sistem-sistem ini rumit banget guys. Kayak ibaratnya siapapun dia akan ngikutin sistem gitu aja. Kayak kita sekarang, kita ngobrol, kita berdiri dimanapun, jam tuh kayak siklus, jam tuh tetap akan jalan. Dan peredaran antara energi positif dan negatif itu berputar memang. Berputar terus di situ. Itu yang gue tahu. Mungkin nextnya mau dibahas lebih detail soal sistem ini ya. Mungkin. Tapi Cuman mungkin- kalian masih penelitian juga nih. Iya. Kalian gini, gue takutnya kalau gue nyampe setengah-setengah, takut kalian salah paham. Nanti masalah lagi buat apa. Jadi Iya. ntar gue komplitin dulu, nanti kita bahas. Dan kita akan ngebahasnya benar-benar kayak ya bareng-bareng lah, kita diskusi bareng-bareng di situ. Intinya ini hanya pengetahuan gue, silakan teliti balik. Jadi kondisinya adalah gue meneliti sesuatu, gue sampaikan ke kalian, kalian teliti juga, kritisi juga. Cuman pakai pengetahuan juga nih. Ya ingat gue tegasin, pengetahuan mungkin dikritisi sama pengetahuan di situ. Dan pengetahuan itu Iya. pun sebenarnya gue tuh mencari pengetahuan itu ya sebenarnya pakai rumus DK3S. Gue rumusin. Yang pertama tuh D itu database manusia, kedua itu pakai kitab suci, ketiga itu pakai supernatural, spiritual, dan science. Nah sebenarnya gue pakai pola itu DK3S itu untuk mencari tahu yang benar itu yang mana sih. Kalau gue pakai satu rumus aspek dong, gue biasanya tersesat tuh. Ya, makanya gue pakai 5 aspek ini. Ya, kayak menurut aku tuh harus ada kebijaksanaan sih di sana. Karena pengetahuan tuh kayak ibaratnya pisau bermata dua menurut aku. Kita bisa benar-benar punya pengetahuan, kita bisa strong, dan kita bisa, misalnya ada ego aja yang ngeliputin itu tuh kita bisa ya mungkin belok atau nyakitin orang gitu. Tapi di saat kita bijaksana, maksudnya pengetahuan itu bisa menolong banyak orang. Benar. Ya, kayak gitu aja sih. Poinnya gini, setiap orang tuh punya siklus. Siklusnya kayak kita sama circle, mau keluarga, mau teman, mau siapapun itu. Kita jangan sampai masuk ke siklus mereka. Jadi kondisinya kayak kita memang punya siklus masing-masing di jalan siklus itu. Jangan sampai
kita masukin orang ke siklus kita dan siklus kita masuk ke orang, nggak boleh, karena takutnya malah bermasalah. Dan makanya itu ya lebih mengenali diri sendiri, kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa, dan bijaksana sama pengetahuan. Benar. Di situ. Jangan sampai takutnya kalian mengkritis sesuatu tapi database kalian kurang, pengetahuan kalian kurang, itu masalah banget. Makanya kadang-kadang banyak konten-konten spiritual supernatural itu sebenarnya kalau kalian cuma mengkritisi pakai logika terbatas pengetahuan kalian, sesat tuh buat gue pribadi. Karena banyak kasus kayak gitu. Dia berpikir logika dengan dasar pengetahuan yang terbatas. Yang penting masuk akal sehat dia doang. Wah, ini sesat misalnya. Buat gue udah kurang banget ini. Jadi bisa nggak kalian nonton spiritual supernatural, tapi kalian juga banyak pengetahuan di kitab suci, di pengetahuan secara fakta-fakta di lapangan. Ngerti kan? Nah, itu pada akhirnya bisa kalian simpulin kebenarannya, walaupun nggak benar mutlak, minimal mendekati kebenaran itu. Dari itu. Oke? Jadi kalau kalian cuma punya pengetahuan sedikit, terus kalian melogikakan sebuah pengetahuan dari spiritual supernatural di konten manapun itu, termasuk konten gua, kalian cuma punya data sedikit terus kalian simpulin, kesimpulan itu adalah salah. Kesimpulan dari data yang terbatas itu adalah salah. Tapi jadi kecuali kalian bisa menyimpulkan dengan kalian juga punya pengetahuan sendiri, itu baru benar. Oke? Jadi buat kalian yang masih muda, kalau lagi cari pengetahuan, atau kalian yang lagi butuh pengetahuan, please juga kalian baca juga, jangan males, jangan baca kitab suci, baca ini, cek fakta di lapangan gimana, biar kalian punya referensi berpikir yang oke di situ. Cuman kalau kalian cuman terbatas doang, kalian banyak orang yang ngerasa modal tersakitin, terus tiba-tiba menyimpulkan sebuah konten spiritual supernatural. Nanti dia modal rasa disakitin, terus tiba-tiba dia nyimpulin pemahaman tentang kasus konten spiritual supernatural. Fix, sesat lo, percaya sama gue. Di situ. Apalagi yang disampaikan masuk logika yang sama-sama yang mau dia konsep dari sudut pandang ya, gue disakitin nih gitu. Sesat lo. Jadi hati-hati guys. Pengetahuan bisa jadi kutukan, bisa jadi berkah. Di situ. Logika sekarang aja lah. Banyak pemuka agama sekarang pengetahuannya tinggi, bijaksana nggak? Nah, coba pikirin di situ. Tahu mereka setiap isi di kitab suci, tahu dia. Bahkan debat kadang di TikTok. Iya nggak sih? Tapi bener nggak? Tapi kerasa sih kalau orang ego gitu. Pasti hati nurani kita tuh ngasih batasan, ngasih pagar. Kalau gitu. kalian kayak sensitif, kalau yang nggak sensitif gimana? Di situ. Ya sebenarnya moral ya, kayak ya moral, intuisi, hati nurani itu harus diasah sih. Nggak bisa bohong sih kalau soal itu. Cakep. Jadi gue mau ngingetin kalian, banyak-banyaklah belajar. Itu penting banget, sumpah penting banget setelah gue banyak belajar. Pada akhirnya lo akan menikmati ya kata, udahlah santai lah. Di situ. Kemarin kalau lihat konten di media sosial, agama ini ngancurin tempat ibadah ini atau tempat berdoa ini, ya gak sih? Itu aja udah buat gue udah sesat, cuk. Ngerti gak maksud gue? Padahal Tuhannya satu. Ya disitulah kalian harusnya paham ya. Iya. Tahu isi kitab suci, tapi kalau dia nggak punya kebijaksanaan pakai banyak data yang lain, pasti iman buta. Percaya sama gue? Iya. Ya aku nggak tahu sih rasanya jadi iman buta, tapi kayak sering ngelihat orang yang iman buta gitu. Nggak tahu ya, kayak Iman buta tuh adalah iman yang orang cuma percaya aja ya. dan dia yakin banget gitu. Maksudnya kayak iman Iya. yang didorong sama ego gitu, gimana ya? Iman dogma jatuhnya. Iya, dogma ya. Iya dogma. Begitu. Nah Kak, untuk menutup konten ini ya Kak ya, kita kayaknya udah terlalu melebar nih mungkin. Balik lagi edukasi kan. Lanjut. Nah, gunung itu kan sakral ya memang. Menurut Kakak ada nggak sih kayak do and don'ts-nya dari versi supranatural kalau kita naik gunung gitu? Sebenarnya buat gue nggak ada masalah dengan hobi ya. Yang jadi masalah adalah ikutinlah ujian tantangan lo kalau di saat lo siap. Gue pernah contoh satu kasus nih guys ya. Gue penasaran dengan, kan gue ngerasa gue tuh udah ada sedikit keangkuhan gue waktu beberapa momen gitu kan. Gue ngerasa kayak
gue udah berhasil nih lewat beberapa ujian Tuhan nih. Sekarang gue pengen gue yang ngambil ujian itu. Dan setelah gue ambil, berat banget. Ibaratnya 2 kali lipat di atas gue. Biasanya kan di atas kita sekali tuh. Pada faktanya adalah 2 bisa 3 kali lipat. Dan pada akhirnya gue nggak jadi ambil itu. Jadi kayak oke gue paham dengan kata ya ibaratnya tadi kan udah banyak ya, kita kan harus banyak belajar ya, harus mencobai lah. Jadi gue tuh iman yang mencobai. Kalau gue nggak cobain gue nggak tahu. Bahkan gue nggak punya data mana yang benar pada yang salah. Dan pada akhirnya ya di sudut pandang ini hobi boleh, cuman pastikan satu nggak boleh maksain, kedua dengan kondisi yang lo memang saat itu ya seimbang sesuai dengan tantangannya, ngerti ya sih? Tantangannya level 3, ya keadaan lo harus level 3, minimal keadaan lo di level 4 gitu kan. Jangan sampai lo lagi lemes cuman ikut aja lah, pengen aja lah. Jadi ya ujungnya nggak seimbang. Balik lagi keseimbangan tadi kan di situ. I see. Ya harus tegas lah ya, kayak misalnya kayaknya nggak bisa nih, tapi jangan aduh ini bisa kali ya, nggak usah gitu, ya udah nggak bisa ya udah nggak usah gitu. Untuk keselamatan juga kan ke depannya kayak apa. Ya sudah, kalau begitu ada lagi tambahannya Kak Adam mungkin dari itu. Masa gue ceramah di sini. Ya semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua lah ya, kasusnya beliau ini. Dan sekali lagi kita ingin mendoakan yang terbaik untuk almarhum ya Kak ya. Iya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Silahkan komentar kita mau ngebahas apa lagi. Oke. Kalau gitu kita tutup. Dah.